Tinggalkan Manchester United, Manuel Ugarte bakal gabung klub top Italia ini? Ada spekulasi baru muncul terkait masa depan Manuel Ugarte. Gelandang Manchester United itu kini dilaporkan jadi target transfer yang serius dari klub Italia Juventus. Ugarte bergabung dengan Manchester United pada tahun 2024 silam. Ditebus mahal dari PSG, sang gelandang diharapkan jadi jangkar baru untuk lini tengah setan merah. Namun pada praktiknya, performa Ugarte jauh dari kata maksimal. Sang gelandang kesulitan untuk beradaptasi dengan sepak bola Inggris, sehingga musim ini ia lebih banyak duduk di bangku cadangan MU. Dilansir Gazzetta dello Sport, Ugarte berpotensi untuk melanjutkan karirnya di Italia. Klub top Italia, Juventus, dilaporkan berminat untuk memboyong sang gelandang ke Turin. Menurut laporan tersebut, Juventus ingin mengamankan jasa Ugarte untuk memperkuat lini tengah mereka. Ini disebabkan Juventus saat ini hanya memiliki satu gelandang bertahan pada diri Manuel Locatelli. Alhasil, si nyonya tua sering kerepotan jika Locatelli mengalami cedera atau harus absen karena suspensi. Luciano Spalletti butuh sosok baru untuk mengisi pos gelandang bertahan di tim mereka. Itulah mengapa ia tertarik begitu mengetahui Ugarte tersedia di bursa transfer musim panas nanti dan ia meminta manajemen Juventus untuk mengejarnya. Menurut laporan tersebut, Juventus benar-benar serius ingin mengamankan jasa Ugarte. Mereka dikabarkan akan mengamati aksi sang gelandang secara langsung. Dini hari nanti, timnas Uruguay yang diperkuat Ugarte akan bermain di Allianz Stadium, Turin. Mereka akan menggelar laga uji coba melawan timnas Aljazair. Tim pemantau bakat Juventus dikabarkan akan hadir di pertandingan tersebut dan mencoba mengamati aksi sang gelandang selama laga itu. Dan itu akan jadi bahan pertimbangan mereka apakah mereka akan membeli sang pemain atau tidak di musim panas nanti. Manchester United sendiri tidak akan menghalangi kepergian Ugarte di musim panas nanti. Pasalnya, sang gelandang tidak masuk dalam rencana jangka panjang setan merah. MU juga dilaporkan siap menjual sang gelandang di kisaran 25 juta euro pada musim panas nanti. Jadi dengan harga yang terjangkau itu, setan merah berharap sang pemain bisa lekas terjual. Soal manajer permanen MU yang baru, Fabrizio Romano, Michael Carrick kini yang terdepan. Pakar sepak bola Eropa, Fabrizio Romano memberikan update seputar siapa manajer permanen baru Manchester United. Ia mengonfirmasi bahwa Michael Carrick saat ini menjadi sosok terkuat untuk mendapatkan pekerjaan itu. Manchester United punya agenda besar di musim panas nanti. Setan Merah akan memilih manajer baru untuk jadi nahkoda permanen mereka yang baru. Manchester United sendiri dikaitkan dengan beberapa manajer beken untuk posisi tersebut. Di sisi lain, pelatih interim mereka, Michael Carrick, juga dilaporkan masuk dalam bursa manajer permanen baru Setan Merah. Fabrizio Romano sendiri membeberkan update seputar perburuan manajer baru MU. Ia menyebut bahwa Michael Carrick saat ini jadi yang terdepan untuk menjadi bos baru Setan Merah. Dalam laporannya itu, Romano mengklaim bahwa Michael Carrick saat ini jadi sosok terdepan untuk menjadi manajer baru Manchester United. Ini disebabkan sang pelatih dikabarkan mendapatkan dukungan penuh dari para pemain. Para pemain Manchester United nyaman dilatih oleh Carrick dan mereka percaya sosok legenda klub itu bisa membawa mereka meraih kesuksesan. Di sisi lain, manajemen MU dikabarkan juga puas dengan kinerja Carrick selaku caretaker mereka. Apabila ia berhasil memenuhi target untuk meloloskan MU ke Liga Champions musim depan, maka Carrick akan semakin kuat untuk jadi manajer permanen MU yang baru. Namun Romano mengklaim bahwa meski Carrick saat ini jadi sosok yang difavoritkan menjadi manajer permanen MU, manajemen Setan Merah enggan tergesa-gesa untuk mempermanenkan jasa sang pelatih. Ini disebabkan mereka ingin menunggu hingga akhir musim nanti. Mereka ingin melihat apakah Carrick sanggup untuk memenuhi target yang sudah mereka tetapkan. Di sisi lain, MU juga masih mengamati beberapa manajer potensial lain. Jadi mereka tidak mau buru-buru memutuskan siapa manajer permanen mereka yang baru. Menurut sejumlah gosip yang beredar, Carrick memiliki satu pesaing kuat untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pelatih Manchester United. Ia harus bersaing dengan pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, yang dikabarkan jadi salah satu sosok yang diidamkan oleh manajemen Setan Merah.
Newcastle memberi sinyal kuat bahwa mereka siap melepas sejumlah bintang andalan musim panas mendatang, termasuk gelandang Italia Sandro Tonali, yang kini diburu Manchester United dan sederet raksasa Eropa lainnya. CEO Newcastle David Hopkinson secara terbuka mengakui bahwa klub akan bertransformasi dari buying club menjadi model bisnis jual beli pemain. Pernyataan ini sontak memicu spekulasi bahwa Tonali yang ditaksir bernilai sekitar 100 juta pounds atau setara 2 triliun rupiah bisa menjadi salah satu yang dikorbankan. Kedepan, strategi kami adalah membeli dengan baik dan menjual dengan baik, ujar Hopkinson. Hopkinson menjadikan penjualan Alexander Isak ke klub lain senilai 130 juta pounds sebagai contoh model bisnis yang akan diadopsi Newcastle. Jika skenario seperti Isak terulang, pemain manapun yang masih terikat kontrak akan pergi dengan syarat yang kami tentukan. Kami akan memaksimalkan peluang yang mungkin muncul untuk klub, tegasnya. Selain Tonali, nama-nama seperti Bruno Guimaraes, Anthony Gordon, dan Tino Livramento juga disebut-sebut menarik minat klub besar Eropa. Situasi ini diperkirakan makin intens jika Newcastle gagal lolos ke Liga Champions musim depan, skenario yang kini tampak semakin nyata. Manchester United dilaporkan menjadi salah satu klub yang paling agresif memburu Tonali. Namun persaingan bakal ketat, karena Arsenal, Manchester City, dan Chelsea juga menaruh minat serius. Bahkan Real Madrid dikabarkan telah mengirim scout untuk mengamati langsung aksi mantan pemain AC Milan tersebut. Di tengah ketidakpastian soal masa depan pemain, posisi manajer Eddie Howe pun tak luput dari sorotan. Hopkinson enggan memberikan jaminan atas kelangsungan Howe di St. James Park. "Saya tidak punya sikap pasti soal masa depannya," kata Hopkinson. "Yang bisa saya sampaikan, kekalahan di derby lawan Sunderland sangat menyakitkan dan kami menanggapinya serius." Howe dan para pemainnya mendapat sorakan kekecewaan dari supporter usai kalah 2-1 dari Sunderland. Untuk pertama kalinya sejak pengambil alihan oleh konsorsium Saudi, fans mulai mempertanyakan arah klub secara terbuka. "Kami tidak sedang mencari pengganti saat ini. Kami tidak melakukan pembicaraan seperti itu," imbuh Hopkinson. "Saat ini fokus kami ada di 7 pertandingan tersisa." Laporan keuangan terbaru Newcastle untuk periode yang berakhir Juni 2025 menunjukkan peningkatan omset sebesar 15 juta pounds menjadi 335,3 juta pounds, dengan laba bersih mencapai 34,7 juta pounds. Meski masih tertinggal dari klub-klub elit Premier League dalam hal kekuatan finansial, Hopkinson tetap optimis Newcastle bisa menjadi salah satu klub terbesar dunia. "Mereka punya keunggulan start dari kami, dan kami harus mengejar. Kami punya peluang pertumbuhan luar biasa di depan mata," ujarnya. Laporan tersebut juga mengungkap bahwa Newcastle telah melakukan restrukturisasi kepemilikan Stadion St. James Park, langkah yang menurut FFO Simon Keper akan memberikan fleksibilitas finansial untuk rencana pengembangan stadion di masa depan. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin!